Sidang lanjutan kasus dugaan pencabulan terhadap 5 murid sekolah dasar, SD, dengan terdakwa oknum pelaksana tugas, PLT, Kepala Sekolah sekaligus guru olahraga berinisial BS kembali digelar di Pengadilan Negeri Balikpapan, Selasa, 11 Agustus 2026. Sidang dengan nomor perkara 373/PID-Sus 2026 tersebut digelar di ruang sidang Cakra dengan agenda pemeriksaan 3 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Ketiga saksi tersebut terdiri dari 2 orang guru dan seorang penjaga sekolah tempat terdakwa bekerja. Majelis Hakim dipimpin Ketua Majelis Anak Agung Ayu Sri Sudanti, didampingi Hakim anggota Ari Siswanto dan Agustinus. Sementara JPU yang hadir dalam persidangan yakni Rizkia Ratnasari dan Eka Rahayu. Berdasarkan pantauan Tribun Kaltim.co, terdakwa tiba di Pengadilan Negeri Balikpapan menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Balikpapan berwarna hijau. Terdakwa kemudian mendapat pengawalan ketat dari petugas menuju ruang tahanan pengadilan sebelum persidangan dimulai. Sidang dimulai sekitar pukul 10.16 WITA dan berlangsung secara tertutup karena perkara tersebut berkaitan dengan anak. Media hanya dapat melakukan pemantauan dari luar ruang persidangan. Pengamanan juga diperketat. Sebanyak 25 personel Satsamapta Polresta Balikpapan dikerahkan untuk mengantisipasi kericuhan yang sempat terjadi pada persidangan sebelumnya. Pengamanan dipimpin PS Kanit Pamobfit Satsamapta Polresta Balikpapan, Ibtu Cucuk Kuintanto. Menurut Cucuk, pengerahan personel dilakukan atas permintaan Kejaksaan Negeri Balikpapan. Sebelum memasuki ruang persidangan, sejumlah orang tua korban juga sempat melontarkan teriakan kepada terdakwa. Situasi kemudian dapat dikendalikan petugas. Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa, Indra Gunawan dan Yuliana Rombe, mengatakan 3 saksi yang dihadirkan JPU tidak pernah melihat langsung dugaan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa. Ketiga saksi tersebut yakni Andi Fatimah yang merupakan guru, Abdul Rahman selaku wali kelas, serta seorang penjaga sekolah. Yang dihadirkan hari ini oleh jaksa adalah dari jaksa penuntut umum ya. Jadi kan ada 3 orang. Satu dari guru kelas. Ya, dia guru tersebut ibu siapa namanya? Andi Fatimah. Andi Fatimah yang mengajar seharinya sebagai guru yang semua kelas 5 mengajar semua pelajaran kecuali pelajaran olahraga. Yang kedua, saksi kedua dihadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah dari wali kelas. Abdul Rahman. Ketiga, penjaga sekolah. Mereka menerangkan dari semua saksi tersebut adalah tidak pernah melihat langsung kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun mereka hanya mendengar dan tidak pernah melihat sama sekali. Keterangan mereka yang dihadirkan oleh saksi di persidangan hari ini. Demikian. Mereka mengaku itu mendengar dari siapa? Dari korban langsung atau dari korban langsung? Dari korban langsung sama orang tuanya, sama 2 orang guru tadi. 2 orang ibu guru, Ibu Andi Fatimah sama Abdul Rahman tadi. Gitu. Namun sangat disayangkan pada saat mendengar tersebut, mereka tidak mengklarifikasi bahwa ini benar atau tidak terjadinya. Jadi hanya sepihak mereka mendengar. Keterangan hanya sepihak yang mereka dengar, namun mereka tidak memberikan atau mencari kebenaran bahwa apa yang dilakukan Pak Bono atau Pak BS tersebut. Dari saksi-saksi yang hadir hari ini hanya sekedar katanya saja, Pak? Iya, katanya saja. Jadi saya garis bawahi hanya katanya saja dan hanya mendengar dengan kupingnya sendiri, tidak melakukan pembenaran. Tidak secara langsung berarti ya? Iya. Terdakwa membantah nggak Pak keterangan saksi? Ya? Terdakwa membantah nggak keterangan saksi? Keterangan saksi ada yang dia bantah bahwa masalah tentang kunci, masalah tentang CCTV, masalah yang lainnya mereka ada bantah. Namun sebagian ada yang mereka akui bahwa memang dari awal saya tegaskan bahwa ini harus jelas keterangannya. Jadi terdakwa harus berkata sejujur-jujurnya, tidak ada boleh kebohongan. Bagian pencabulan ya, mereka mengakui, terdakwa mengakui pencabul. Namun tidak semuanya yang diakui. Dari keterangan tadi 5 orang tersebut yang diakui hanya 3. Hanya 3 saja, ya, yang diakui. Namun keterangan yang katanya yang artinya di daerah dada yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu tidak pernah sama sekali dilakukan oleh terdakwa. Demikian. Ya, selama kita dampingi baik-baik saja dan dia secara kooperatif, jujur selama di persidangan sopan dan dia mengakui sebagian hanya 3 orang
Itu saja. Yang jelas Pak Bono kooperatif pada saat perjalanan, mengakui terus terang. Demikian. Agenda selanjutnya Untuk agenda selanjutnya kami akan menghadirkan saksi Adecat Dari siapa itu Bang? dari kami selaku pembela, penasihat hukum, pendakwa. Maksudnya saksi Adecat ini siapanya terdakwa? Untuk saat ini belum kami bisa jelaskan. Oh, siap. Kami bisa jelaskan. Masih dirasa. Ya, Tapi kami usahakan untuk menghadirkan saksi Adecat. Berapa orang itu komentar Bang? insya Allah antara 4 dan 5. 4 sampai 5 ya? Ya, Saksi fakta. saksi patah belum. Kami masih mengumpulkan data-data di lapangan. Kami mencari data dulu hari ini. Bahkan kami mencari data lagi untuk membuktikan kebenaran dari omongan terdakwa dengan si saksi. Demikian. Sementara itu, kuasa hukum korban dari Law Office Gesta Padang, SHN Partners, Yolanda Sagita Barutu, SH, mengatakan keterangan 3 saksi yang dihadirkan JPU dinilai sesuai dengan keterangan para korban. Menurut Yolanda, ketiga saksi memang tidak melihat langsung perbuatan terdakwa karena dugaan tindak pidana disebut terjadi di luar jam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, pihak kuasa hukum korban juga menyatakan siap mengajukan gugatan restitusi bagi para korban. agenda sidang pada hari ini adalah saksi dari sekolah para korban, di mana saksi tersebut adalah 2 orang guru dan 1 orang penjaga sekolah. Para saksi menyatakan memang mereka tidak pernah melihat perbuatan terdakwa. Memang tidak mungkin ya, karena terdakwa tersebut melakukan perbuatannya itu pada saat guru-guru sudah tidak ada di sekolah, dan pada saat sore hari ketika para murid sedang melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian daripada itu, untuk agenda selanjutnya adalah saksi yang meringankan dari terdakwa. Namun besar harapan kami bahwa majelis hakim yang memutus perkara ini untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Setelah itu kami juga kuasa dari korban siap untuk melakukan gugatan restitusi. Tapi berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi tadi gimana? Apakah cukup puas atau? Keterangan saksi tersebut cukup match dengan kesaksian para korban, di mana kesaksian para korban juga menyatakan bahwa memang perbuatan tersebut dilakukan pada saat jam luar sekolah dan pada saat pagi hari, sehingga para guru tersebut dan penjaga sekolah mungkin tidak melihat hal tersebut seperti itu. Sidang yang dimulai sekitar pukul 10.16 WITA tersebut berakhir sekitar pukul 12.05 WITA. Berbeda dengan saat kedatangan terdakwa, proses pengeluaran terdakwa dari gedung pengadilan dilakukan melalui akses berbeda. Petugas membawa terdakwa melalui pintu lain untuk menghindari potensi kericuhan. Namun, langkah tersebut membuat keluarga korban kecewa. Perwakilan orang tua korban mengatakan pihak keluarga sudah berada di Pengadilan Negeri Balikpapan sejak sekitar pukul 8 WITA untuk mengikuti jalannya persidangan. Kami dari pihak orang tua korban untuk hari ini merasa kecewa karena terdakwa begitu kelar sidang yang kami berharap keluar dari pintu yang seperti biasanya itu dikawal ketat dan dialihkan keluar lewat pintu depan, naik mobil pribadi, bukan mobil tahanan. Intinya kami selaku orang tua korban sangat kecewa. Sangat-sangat kecewa. Jadi dari jam berapa tadi untuk menunggu sidang? Wah, kami mulai pagi, mulai dari jam 8 kami sudah mengawal sidang ini. Dan setiap persidangan selalu hadir berarti? Selalu kami hadir. Dan ini tadi bentuk kecewa karena terdakwa dialihkan lewat jalur lain lah ya berarti ya? Betul sekali, lewat jalur lain. Jadi ini bentuk kecewa untuk hari ini? Kami sangat kecewa. Untuk hari ini kami sangat kecewa. Tapi next ke depannya tetap kami kawal terus sampai putusan, tetap kami kawal. Kami berupaya terus. Kami akan semaksimal mungkin agar putusan sesuai dengan harapan kami.
Bu.